Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama coba masuk ke dalam satu masa di rangkaian sejarah Indonesia, yaitu masa reformasi. Masa itu adalah masa di mana Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan. Salah satu permasalahan yang terbesar adalah mengenai krisis moneter dan juga demonstrasi besar-besaran. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang terjadinya demonstrasi tersebut? Kenapa kok kemudian di masa-masa tersebut Indonesia seperti di ujung tanduk? Lebih jelasnya, mari kita bahas. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah Kok gitu? Sejarah tuh gini. Kita masuk di satu masa, yaitu masa reformasi. Sejatinya masa reformasi ini adalah muncul diakibatkan dari suatu permasalahan yang ada di masa sebelumnya, yaitu masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dulu yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia memang sempat menjadi negara yang sejahtera, adil makmur, tanpa kurang suatu apapun. Tetapi lamanya kepemimpinan Soeharto sampai 32 tahun memunculkan adanya hal-hal yang kurang baik seperti kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Walhasil, pemerintahan Indonesia ketika itu dan juga perekonomiannya ambruk. Itulah yang kemudian memberikan dampak kepada masyarakat atas ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintahan Soeharto ketika itu. Nah, karena lamanya dipimpin oleh Presiden Soeharto, maka masyarakat sipil dan juga mahasiswa ketika itu mencoba menyuarakan bahwa mereka sudah hilang harapan lagi terhadap Pak Harto. Oleh karena itu mereka mengusulkan untuk reformasi atau kembali ke dalam bentuk reformasi demokrasi yang sesungguhnya. Karena mereka beranggapan bahwa pada masa Pak Harto, praktis segala macam bentuk demokrasi dipangkas. Dari mulai pers dan juga kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat hampir tidak ada. Itulah yang kemudian mereka beranggapan bahwa masa Orde Baru adalah masa kemunduran demokrasi. Di masa reformasi adalah masa peninggalan dari Orde Baru, di mana juga pada masa Orde Baru mereka meninggalkan segudang permasalahan yang harus diselesaikan oleh penerusnya. Kala itu penerus dari Pak Harto setelah Pak Harto lengser dari tampuk kekuasaan di tanggal 21 Mei 1998 adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah sosok teknokrat yang kala itu mendampingi Pak Harto sebagai wakil presiden Indonesia. Pasca kemunduran dari Pak Harto, tampuk kekuasaan dipindahkan ke B.J. Habibie untuk meneruskan estafet pemerintahan Indonesia. Namun yang terjadi ketika itu adalah bagaimana posisi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, Indonesia sedang di ujung tanduk. Inflasi tinggi, kepercayaan masyarakat yang mulai turun, dan juga hutang luar negeri yang sangat luar biasa sekali. Maka kemudian ketika Pak Habibie ini menjabat, para masyarakat sipil dan juga mahasiswa beranggapan bahwa mereka sudah tidak percaya juga terhadap Pak Habibie. Kenapa? Karena Pak Habibie ketika itu dianggap sebagai kroni Soeharto atau tangan kanan dari cendana. Nah, membaca dari masyarakat dan juga mahasiswa ketika itu, akhirnya Pak Habibie memberikan sebuah tekad yang tinggi dan tekad yang bulat ketika itu, bagaimana adalah dia ingin benar-benar melaksanakan reformasi 100% seperti apa yang sudah dicanangkan oleh masyarakat sipil dan juga mahasiswa. Oleh karenanya ketika itu Presiden Habibie benar-benar melaksanakan sebuah reformasi besar-besaran, utamanya di bidang politik, di bidang ekonomi, dan juga di bidang sosial ketika itu. Namun yang jelas terlihat adalah di bidang politik dan juga di bidang ekonomi. Mari sama-sama kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang digelontorkan oleh Presiden B.J. Habibie dalam urusan politik dan juga perekonomian. Kita mulai. Kebijakan dari bidang politik di B.J. Habibie ketika itu adalah yang pertama mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya itu adalah berurusan dengan masalah demokratisasi atau demokrasi. Kala itu masalah yang ditinggalkan oleh Presiden Orde Baru yaitu Presiden Soeharto adalah tentang adanya pemangkasan mengenai demokrasi. Walhasil ketika itu Pak Habibie benar-benar menginginkan bahwa demokrasi bagi rakyat itu adalah 100% dan untuk kembali memberikan kepercayaan kepada pemerintah ketika itu. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi mereka.
Inilah yang kemudian masih satu paket dengan poinnya nomor 1. Poin yang ketiga adalah melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Ingat, pada masa Orde Baru ketika itu pers menjadi tangan kanan, bahkan kepanjangan tangan dari pemerintah. Kalau misalkan teman-teman masih ingat, atau mungkin bisa tanya ke bapak ibunya, dulu media-media pemerintah itu selalu menceritakan hanya mengenai tentang pembangunan dan pembangunan. Tidak ada kritik yang berimbang, tidak ada masukan yang berimbang dari pers. Bahkan kemudian pers ketika mau menyiarkan sesuatu, pers mau memberikan sebuah informasi, dia harus memiliki surat izin terbit terlebih dahulu. Inilah yang kemudian membuat Orde Baru ketika itu adalah orde di mana pers itu tidak bebas. Bahkan ketika mereka menyeleweng sedikit saja akan dibredel oleh pemerintahan Orde Baru. Di masanya Pak Habibie, langkah tersebut dihilangkan. Oleh karenanya pers menjadi semakin leluasa dalam memberikan masukan dan juga penyampaian aspirasinya kepada pemerintah. Selanjutnya ada kebijakan yang lainnya adalah mengenai jejak pendapat di wilayah Timur Timur. Ini adalah salah satu kebijakan politik dari B.J. Habibie yang bisa dikatakan tidak populis. Kenapa? Karena pada masa ini Habibie benar-benar menjadi sosok yang paling tinggi di negara tersebut dan dianggap melepaskan wilayah Timur Timur. Jadi referendum Timur Timur ini menjadi batu sandungan Habibie ketika nanti pada akhirnya dia mencoba untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada parlemen ketika itu, tapi kemudian ditolak. Kita lanjut ke poin selanjutnya adalah tentang memberikan abolisi atau hak abolisi ini kayak semacam hak kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana. Jadi kayak gerasi dan yang lain sebagainya, hampir mirip seperti itu. Cuma di tahap ini adalah Pak Habibie ketika itu memberikan abolisi kepada para tahanan-tahanan politik yang sejatinya ketika itu ditawan pada masa Orde Baru dan mereka tidak diadili. Jadi cuma ditangkap tapi nggak diadili. Nah ketika masa jabatannya Pak Habibie, mereka yang terseret kasus-kasus tersebut, kasus-kasus perpolitikan yang kemudian di zaman-zaman dulu, mereka kemudian dibebaskan karena tidak adanya tuntutan yang jelas ketika itu. Oleh karenanya inilah kemudian Pak Habibie ketika itu meletakkan dasar-dasar dari hak asasi manusia. Bisa dikatakan seperti itu. Lantas kemudian di sini ada pengurangan jumlah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ketika itu. ABRI jumlahnya dikurangi di mana? Di parlemen yang tadinya 75 orang menjadi 38 orang saja. Yang terakhir kebijakan politiknya adalah memisahkan antara ABRI dan juga ABRI atau TNI dengan polisi. Jadi ABRI dan TNI, ABRI ini hanya difokuskan. Jadi ABRI ini hanya difokuskan untuk pertahanan negara, sedangkan polisi harus ditarik menjadi Kamtibmas atau keamanan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya mereka harus dipisahkan karena tupoksinya sudah sangat berbeda bagi Presiden Habibie ketika itu. Itu adalah paket kebijakan politiknya. Selain dari kebijakan-kebijakan politik yang sudah dicanangkan dan akan dilaksanakan serta yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Habibie, ini adalah kebijakan-kebijakan yang muncul selanjutnya, yaitu kebijakan mengenai perekonomian. Kebijakan perekonomian yang pertama adalah merekapitulasi ketika itu adalah perbankan dan menurunkan inflasi. Yang kedua adalah mengkonstruksi perekonomian nasional. Jadi ekonomi yang kemudian sempat ambruk, terus kemudian dinaikkan lagi dengan cara mengumpulkan, caranya sama seperti Orde Baru adalah dengan mengumpulkan para ahli-ahli akademis dan juga orang yang pro di dalam urusan perekonomian. Yang ketiga adalah melikuidasi dari bank-bank yang kemudian bermasalah. Di bagian inilah kemudian sebenarnya salah satu program ini dicanangkan pada tahun 1997 ketika zamannya Pak Harto. Bank-bank yang bermasalah mereka dilikuidasi dan juga di-merger sebenarnya. Kala itu 4 bank yang dilikuidasi akan dinamakan sebagai bank catur. Namun kemudian tidak sempat bank tersebut di-merger, Pak Harto harus tumbang terlebih dahulu yang kemudian digantikan oleh Pak Habibie. Nah, Pak Habibie memberikan nama terhadap 4 merger bank ini adalah dengan nama Bank Mandiri. Yang selanjutnya adalah membentuk Badan Penyelesaian Perbankan ketika itu, yaitu bagaimana kemudian BI harus didorong menjadi salah satu bank yang independen. Selanjutnya di sini ada prestasi yang sangat gilang gemilang bisa dikatakan di urusan perekonomian adalah dengan memangkas nilai dolar Amerika Serikat, yang mana dari peninggalan Pak Harto ketika itu nilai tukar rupiah Indonesia gila-gilaan. 16.650 per 1 US dollar. Luar biasa banget. Rupiah nggak ada harganya. Sampai kemudian dipangkas oleh Pak Habibie ketika itu menjadi hanya 7.000 rupiah per 1 US dollar saja. Sungguh sangat peningkatan yang sangat luar biasa sekali dan signifikan sekali. Ini adalah suatu pencapaian yang sungguh sangat bisa dibanggakan.
Selain dari nilai tukar rupiah, di sini juga Pak Habibie dalam kebijakan perekonomiannya mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ketika itu. Di zamannya Pak Harto, bagaimana kemudian orang-orang berinvestasi dan orang-orang membuka sebuah usaha ketika itu adalah mereka harus benar-benar patuh terhadap sebuah aturan-aturan yang kadang membelenggu. Tapi kemudian di masa-masa ini, melalui undang-undang ini akhirnya ada sebuah perlindungan terhadap produksi di dalam negeri. Bagaimana kemudian orang-orang Indonesia ini berhasil untuk menciptakan usahanya tanpa ada permasalahan atau tetek bengek urusan persyaratan yang rumit. Modelnya seperti itu. Nah, baik itu adalah kebijakan ekonomi dan juga kebijakan politik sebelumnya. Jelasnya seperti ini teman-teman, bahwa pemerintahan B.J. Habibie ini adalah pemerintahan yang sangat-sangat singkat, hanya 1,5 tahun saja, atau bisa dibilang cuma 512 hari saja. Namun, dalam 512 hari saja, Presiden Habibie berhasil meletakkan pondasi demokrasi di Indonesia ketika itu, yang sempat hilang dari masa Orde Baru. Tidak hanya Presiden Habibie, next pembahasan adalah tentang Presiden Abdurrahman Wahid yang juga benar-benar mengedepankan sisi demokratis untuk agar Indonesia ini kembali ke dalam marwahnya menjadi bangsa yang terbuka bagi siapapun. Demikian tadi pembahasan mengenai Presiden B.J. Habibie. Untuk pembahasan reformasi dan juga pemimpin-pemimpin Indonesia kala reformasi juga, jangan lupa terus saksikan di Sejarah Kok Gitu. Kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya Taufik Harapan Aldila undur diri pamit dan sampai jumpa.